Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Irfan, tempat kita ngobrolin segala hal tentang sepak bola, terutama sepak bola Indonesia. Hari ini kita akan bahas peluang timnas Indonesia naik ke posisi 2 klasemen sementara grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apakah hasil laga Jepang versus Bahrain membantu kita mendaki tangga klasemen? Apakah peluang kita untuk lolos semakin besar? Jangan kemana-mana, simak terus sampai akhir karena kita bakal kupas sampai tuntas. Dominasi Jepang dan persaingan ketat sampai match day ke-6. Jepang masih perkasa di puncak klasemen dengan 16 poin. Tim Samurai Biru tampil luar biasa dengan 5 kemenangan dan 1 hasil imbang tanpa satupun kekalahan. Sementara itu, Australia berada di posisi kedua dengan 7 poin, tapi persaingan ketat terjadi di bawah mereka. Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina sama-sama mengoleksi 6 poin. Dan tentu saja laga berikutnya yang mempertemukan Indonesia melawan Australia pada tanggal 20 Maret 2025 nanti akan menjadi kunci bagi timnas Indonesia untuk mengamankan posisi lebih baik. Timnas Indonesia punya kans besar untuk menang atas Australia, dan inilah alasannya. Yang pertama adalah tambahan amunisi baru. Oleh Romeni resmi bergabung. Pemain ini punya kualitas luar biasa yang bisa menambah daya gedor Indonesia. Yang kedua, badai cedera di timnas Australia. 7 pemain mereka cedera, termasuk bek tangguh Harry Souttar dan Alessandro Circati yang sudah dipastikan absen. Ini tentu mengurangi kekuatan Socceroos. Yang ketiga, performa Indonesia yang meningkat. Timnas kita sedang dalam tren positif dengan permainan yang semakin solid dan mentalitas juang yang sangat tinggi. Tapi pertanyaannya, jika kita menang melawan Australia, apakah otomatis naik ke peringkat 2? Jawabannya belum tentu. Ada 2 pertandingan lain yang akan sangat berpengaruh pada posisi Indonesia di klasemen. Yang pertama adalah Jepang versus Bahrain. Kita berharap Jepang mengalahkan Bahrain. Secara statistik, Jepang unggul segalanya atas Bahrain. Dan kemenangan mereka akan memastikan 1 tiket ke Piala Dunia 2026 sekaligus membantu Indonesia menjauh dari Bahrain. Yang kedua, Arab Saudi versus Cina. Hasil yang ideal bagi Indonesia adalah jika pertandingan ini berakhir imbang. Dengan begitu, Arab Saudi dan Cina hanya mendapatkan 1 poin, yang berarti mereka tidak akan melampaui poin Indonesia jika kita menang melawan Australia. Jika skenario di atas terjadi, maka klasemen sementara grup C akan menjadi yang pertama adalah Jepang dengan 19 poin. Yang kedua, Indonesia dengan 9 poin. Yang ketiga, Australia dengan 7 poin, Arab Saudi 7 poin, Cina 7 poin, dan terakhir adalah Bahrain 6 poin. Artinya, Indonesia resmi naik ke posisi 2 dan semakin dekat dengan tiket ke putaran berikutnya. Pertandingan berikutnya benar-benar menjadi laga hidup dan mati bagi Indonesia. Kita harus menang melawan Australia sambil berharap Jepang menggilas Bahrain dan laga Arab Saudi versus Cina berakhir imbang. Jika semua berjalan sesuai dengan rencana, Garuda akan berdengger di posisi 2 dan semakin dekat dengan mimpi besar tampil di Piala Dunia 2026. Jadi, bagaimana menurut teman-teman? Apakah timnas Indonesia bisa mengalahkan Australia? Apakah skenario ideal ini bisa terjadi? Yuk, tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya teman-teman bisa terus dukung Garuda sampai melesat ke pentas dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan salam olahraga.